Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Idul Fitri sudah berlalu. Tapi pesan-pesan daripada Idul Fitri tidak boleh berlalu bersamaan dengan berlalunya Idul Fitri. Banyak pesan daripada Idul Fitri. Salah satunya adalah hendaklah kita tetap menjalin kesatuan, persatuan dan persaudaraan di antar sesama. Islam menegaskan bahwa hubungan dengan sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas erat kaitannya dengan keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karenanya hendaklah kita membangun dan mengembangkan kesolehan sosial di antara kita. Karena kita tidak hidup sendirian, kita hidup bersama dengan orang lain. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, beliau melemparkan sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Rasul kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut pada umatku adalah mereka yang datang menghadap Allah pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, tapi juga mereka membawa dosa-dosa karena suka menghina orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah, menganiaya orang lain dan lain-lain. Maka kebaikan-kebaikannya diserahkan kepada orang yang didolimi. Pada saat kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang didolimi diserahkan kepadanya. Maka dilemparkan jauh ke tengah-tengah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Hadis Nabi tersebut memberikan gambaran tentang sosok manusia yang hanya baik dengan Allah hubungannya, tapi buruk hubungannya dengan sesama manusia. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam berkata dan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha untuk beribadah kepadamu. Tapi ibadah mana saja ya Allah yang membuat engkau tersenyum? Allah berfirman, wahai Musa, solatmu adalah untukmu. Karena dengan solat engkau mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Puasa adalah untukmu. Dengan puasa engkau mampu mengendalikan nafsu. Dan zikirmu adalah untukmu. Karena dengan zikir hatimu akan menjadi tenang. Ya Allah, ibadah mana yang membuat engkau senang? Zakat, sedekah, infak, dan al-akhlaqul karimah. Itulah yang membuat aku senang, wahai Musa. Karena pada saat engkau menolong, pada saat engkau memberi kepada orang lain yang sedang sulit dan susah, aku hadir di sampingnya. Karenanya, aku berikan balasan yang berlipat ganda. Bila engkau hanya bangga dengan ritual-ritualmu saja, engkau baru cinta, sayang kepada dirimu. Tapi engkau ketika melunakkan akhlakmu, memberikan bantuan kepada orang yang sedang susah, maka berarti engkau mencintai dirimu dan cinta kepada Allah. Karenanya aku senang dan aku bangga. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penuh dengan cinta kasih sayang
atau yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Di akhirat nanti, hadirin rahimakumullah, banyak manusia yang kaget ketika ditimbang amalnya di hadapan Allah. Ketika ditimbang amalnya dia kaget karena dia ternyata amal-amal kebaikannya, pahalanya begitu banyak di luar perkiraan dirinya. Dia kaget dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, pahala saya begitu banyak. Saya bukan seorang ulama, ya Allah. Saya bukan seorang kiai. Saya bukan seorang ustadz. Saya biasa-biasa saja, ya Allah. Tapi mengapa pahala saya begitu banyak?" Wahai manusia, engkau memang biasa-biasa saja. Tapi amalmu ikhlas. Dan engkau banyak didolimi oleh orang lain. Tetapi engkau senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Engkau dapat banyak transfer pahala dari orang yang mendolimimu. Dan sebagian dari keburukanmu, dosamu diambil oleh orang-orang. Atau diserahkan kepada orang-orang mendolimi. Tempatmu adalah di surga Jannatul Naim. Subhanallah. Tapi ada juga orang yang kaget ketika ditimbang amalnya, ternyata dosa-dosanya banyak. Bahkan pahalanya nyaris habis. Ya Allah, mengapa pahala saya habis? Mengapa banyak dosa-dosa saya? Saya sudah berusaha waktu di dunia untuk beribadah kepadamu. Betul. Engkau banyak beribadah ketika engkau di dunia. Tapi engkau juga banyak sekali mendolimi orang lain. Banyak berbuat dolim kepada sesama. Menyakiti hati sesama. Merampas hak-hak orang lain. Kebaikanmu diserahkan kepada orang yang kau dolimi. Dan dosa orang yang kau dolimi diserahkan kepadamu. Tempatmu adalah di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kesolehan sosial adalah bagian yang insya Allah bisa menyelamatkan kita. Di dunia maupun di akhirat kelak. Kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hidup seperti di tengah-tengah hutan. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, pasti membutuhkan peranan orang lain. Apa bisa orang-orang yang duduk di DPR atau mungkin presiden dan para menterinya, dia membuat bajunya sendiri. Dia membuat pompa air untuk mandi sendiri. Tidak. Ada peranan orang lain. Dokter bisa menjadi orang kaya raya karena ada pasien, karena ada orang sakit. Karena ada yang berobat kepadanya. Jadi kekayaannya juga adalah jasa orang-orang sakit. Seorang guru bisa mendapatkan gaji, mendapatkan honor karena ada murid. Kalau tidak ada murid, mana mungkin dia bisa mengajar. Demikian juga yang lainnya, selalu ada peranan orang lain, bahkan ketergantungan kepada orang lain. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimanakah cara kita untuk mengembangkan kesolehan sosial? Untuk meningkatkan kesolehan sosial kita. Yang pertama, hendaklah kita banyak memberi kepada sesama. Baik yang sifatnya material maupun yang immaterial. Kita punya harta bagi orang lain. Karena harta yang kita peroleh ada di dalamnya peranan orang lain. Melalui zakat yang wajib, sedekah yang wajib, ataupun infak dan sedekah yang sunnah. Kita keluarkan sebagian dari apa yang kita peroleh. Karena juga bisa jadi bahwa apa yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita raih adalah juga doa-doa dari orang lain. Mungkin doa dari orang tua, doa dari anak, doa dari saudara, atau doa dari fakir miskin yang kita santuni dan lain-lain. Keluarkan sebagian daripada harta kita. Sedekah adalah perbuatan yang sangat dahsyat.
bahkan bisa merubah takdir, bisa mencegah bencana, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Itulah dahsyatnya daripada sedekah. Lalu yang kedua, hendaklah kita saling memberikan hadiah. Tahadu, tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, kata Rasulullah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Kita punya sedikit harta, berikan hadiah orang lain. Kita mungkin ada yang pulang kampung, berikanlah oleh-oleh. Pergi haji, pergi umroh, kita pulang, kemudian berikanlah hadiah dan oleh-oleh kepada teman kita, kepada kerabat dan sahabat. Insya Allah, tahabu, kita akan saling mencintai di antara kita. Lalu kesolehan sosial dimanifestasikan dengan saling mendoakan. Baik untuk orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga kepada Rasulullah SAW yang wujudnya adalah banyak membaca sholawat untuk Nabi. Yang kemudian adalah saling memaafkan. Kesolehan sosial itu saling memaafkan kesalahan orang lain. Adalah kita jadi orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita menjadikan kekurangan orang lain itu sebagai ladang pahala untuk kita. Seperti dalam kasus tadi, orang yang banyak memaafkan kesalahan orang lain yang mendoliminya, dia akan diberikan pahala mungkin tanpa batas. Yang kelima adalah kita saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada teman kita yang mungkin sedikit bergeser dari syariat agama kita, kita berikan nasihat. Jangan diperolok-olokan, apalagi dijerumuskan oleh kita dengan cara dicaci, dengan cara ghibah, namimah dan sebagainya. Tapi ketika ada teman kita yang mungkin sudah bergeser dari agama, kita kembalikan, kita berikan nasihat. Apalagi di dalam satu komunitas dan jamaah. Kita ini dalam satu komunitas dan jamaah, ar-ridha, mudah-mudahan ar-ridha ini menjadi kendaraan kita menuju surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah kesolehan sosial kita saling berkunjung, saling bersilaturahim di antara sesama kita. Karena apa? Silaturahim itu meningkatkan kecintaan. Bahkan dalam sebuah hadis, insya Allah dengan saling bersilaturahmi akan dipanjangkan umur kita, dipanjangkan nama kita, dan dimurahkan rizki untuk kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.